Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan terkait Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah sampai ke kisah atau biografi sahabat yang mulia Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana keislaman Abu Thalhah, keislaman Abu Thalhah menjadi mahar untuk di pernikahannya. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kita di podcast spesial Kaula Muda. Dan seperti biasa nanti kita akan mempersilahkan bagi pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan medan mengaji yang mau bertanya, bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga tentunya bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan di episode kali ini kita masih membahas tentang biografi atau kisah keislaman dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu, dan diangkat judulnya tentang mensedekahkan harta tercinta di jalan Allah. Ini menarik sepertinya Ustaz ya, karena umumnya orang menyedekahkan kan harta yang tersisa, bukan harta yang tercinta. Tapi ini harta yang tercinta. Bagaimana kisahnya, kita akan menggali faedah dari Ustaz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Kami persilahkan, tafadhol masykur. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming medan mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan bagaimana kisah orang-orang yang berada di dekat dengan Nabi kita SAW, sosok-sosok yang jadi teladan bagi kita, karena mereka lah orang-orang yang memang cocok kita teladani, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah meridhai mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak kalau mereka ini dijadikan panutan, dan kita hadirkan di tengah-tengah kaum muslimin sosok-sosok ini, agar kita tidak kekurangan figur, agar kita tidak kekurangan contoh teladan, sehingga yang dijadikan contoh teladan ini adalah mereka, bukan orang-orang dari kalangan pelaku maksiat, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Tapi yang kita jadikan teladan sebagai seorang muslim itu adalah ya sosok yang memang mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi kita SAW, yang kalaupun mereka ada kesalahannya, Allah tegur dengan wahyu-wahyu yang memang masih berjalan di tengah-tengah mereka, masih turun di tengah-tengah mereka, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan agama ini, dan sampai Nabi kita SAW meninggal dunia. Nah, dan kita tidak akan pernah merasa kecewa dengan menjadikan mereka sebagai teladan. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, anta ala man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Hanya dengan mencintai mereka, dan ini awal mula bagaimana kita bisa mengikuti jejak mereka, diawali dengan mencintai mereka. Hanya dengan mencintai mereka, walaupun amalan kita tidak sama dengan mereka, maka ini yang bisa menjadikan cara kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan mereka. Nah, kali ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan sahabat Abu Thalhah. Bagaimana kemuliaan sahabat ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya keislamannya itu menjadi mahar untuk Ummu Sulaim, ya, sehingga beliau menikah dengan Ummu Sulaim. Di samping itu, bagaimana kesabaran ya Ummu Sulaim sampai pada akhirnya mereka didoakan oleh Nabi kita SAW, dan doa Nabi SAW ini dikabulkan oleh Allah, dan mereka mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Taib.
Yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah menyedekahkan harta yang paling dicintai ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan yang kita jadikan tema pada kesempatan kali ini, kita lihat bagaimana kesungguhan Abu Thalhah, kebersamaannya dengan Nabi SAW begitu dekat dan mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW. Tentunya di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah keberanian. Keberanian melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan ini dialami oleh semua para sahabat kecuali orang-orang yang memang di dalam hatinya itu ada bibit-bibit kemunafikan. Bahkan bukan hanya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat-sahabat junior juga yang usianya belum baligh ketika ada panggilan jihad, terutama dalam perang Uhud. Karena dalam perang Badar ini bagi siapa yang mau saja, sehingga tidak semua. Sehingga pada akhirnya yang tidak ikut ini menyesal, karena ternyata mereka benar-benar berperang nih, bukan hanya sebatas menghalangi kafilahnya Abu Sufyan, tapi ternyata Allah pertemukan dengan orang-orang musyrikin Makkah. Sehingga mereka bertekad kalau ada pengumuman lagi dari Nabi SAW, mereka akan ikut jihad. Nah, dan di antara yang senantiasa membersamai adalah Abu Thalhah. Suatu ketika dalam perang, ya dalam peperangan, beliau ikut perang bersama dengan Nabi. Semua peperangan dari perang Badar sampai bersama dengan Nabi SAW dalam perang Tabuk. Nah, dalam sebuah perang, ya Nabi SAW ini memuji sosok Abu Thalhah. Ya, apa kata Nabi SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, Nabi kita SAW mengatakan, sungguh suara Abu Thalhah dalam pasukan perang lebih baik daripada kekuatan 1000 orang. Ini suaranya aja ini. Hanya dengan suaranya. Artinya memang suaranya Abu Thalhah ini menggema dan menunjukkan dia benar-benar berani. Iya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, suara Abu Thalhah dalam satu pasukan lebih baik daripada sekelompok prajurit. Jadi karena suaranya ini bisa memberikan semangat. Suaranya ini bisa memberikan rasa takut kepada musuh-musuh. Nah, jadi suaranya saja ini sudah dipuji oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan tangannya, dengan pedangnya, dengan panahnya, tombaknya? Artinya, kalau dia berperang, dia nggak akan pernah mundur. Dan ini adalah seorang yang mukmin sejati, yang dia tidak akan pernah mundur bagaimanapun kondisinya. Terutama peristiwa yang sangat memprihatinkan dalam kondisi Nabi SAW, yaitu perang Uhud. Kita tahu bagaimana kancah di perang Uhud. Iya, gagalnya pasukan-pasukan kaum muslimin, banyaknya yang terluka karena pasukan-pasukan yang ditempatkan oleh Nabi di Jabal Rumad ini turun. Ya, dari 50 tinggallah 10 yang berada di atas. Sehingga mengakibatkan kekalahan kaum muslimin. Nah, di sana ya Abu Thalhah benar-benar menampakkan keberaniannya. Dia menjadi garda terdepannya Nabi SAW, menjadi tameng Nabi SAW, melindungi Rasulullah SAW ketika mungkin di antara pasukan-pasukan kaum muslimin yang sudah bercerai-berai, yang mereka mendengarkan berita bahwasanya Rasulullah ini sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah terbunuh, pada akhirnya mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Namun di sana ada orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi SAW, di antaranya adalah Abu Thalhah. Sehingga beliau ini sosok yang memang ahli di dalam memanah. Dan Nabi SAW benar-benar melihat anak panahnya Abu Thalhah melesat dan sampai kemana melesatnya. Itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Nah, dan beliau benar-benar melindungi Nabi SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW dia akan lakukan. Karena apa? Karena dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Nabi. Ya wajar dengan kebaikan yang sudah didapatkan dari Nabi dan menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang dikorbankan. Ya, harus ada yang dikorbankan. Dan dirinya menjadi tameng Rasulullah SAW. Nah, dalam perang Uhud, perang yang memang
ini Nabi SAW terluka, dan masing-masing para sahabat menampakkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dan tidak terkecuali Abu Talhah yang beliau mati-matian, ya, yang beliau mati-matian sampai pada akhirnya perang ini pun selesai. Perang ini pun selesai, lalu Abu Sufyan dan bala tentaranya kembali ke Makkah, ya, dengan kekalahan yang dialami oleh para sahabat. 70 tewas, dan di antara yang mati syahid pada saat itu adalah paman Rasulullah SAW. Walaupun ini tidak sebanding, ya, tidak sebanding dalam perang Badar. Perang Badar itu 70 yang tewas, 70 yang jadi tawanan. Nah, sementara para sahabat ini nggak ada yang jadi tawanan, ya, adanya hanya tewas saja, itu pun karena ya tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang diambil dalam perang Uhud. Iya, jadi ketetapan Nabi, ya, perintah Nabi SAW ini wajib ditaati karena beliau adalah pemimpin. Nah, jadi ini gambaran Abu Talhah yang terus ikut bersama dengan Nabi SAW, baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar, dan begitu juga dalam peperangan, ya, beliau mengikuti Rasulullah SAW. Nah, dalam peperangan bukan Abu Talhah saja yang ikut perang, bahkan Aisyah dan Ummu Sulaim juga ikut. Dan mereka ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan minum kepada kaum muslimin, untuk merawat yang luka dan seterusnya. Ikut sertanya wanita di dalam peperangan bukan mau berperang, tapi membantu kaum muslimin yang terluka, yang membutuhkan minuman dan seterusnya. Artinya mereka di sini, ya, kita katakan nyawanya mereka ini juga menjadi taruhan, ya, yang mereka lari ke sana, lari kemari, yang melihat ada korban butuh bantuan dan seterusnya. Ini nyawa mereka yang menjadi perhitungan nih. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, ya, sehingga mereka bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kaum muslimin. Nah, demikian. Ini di segmen pertama ini kita bisa menyaksikan bagaimana tangguhnya, ya, sampai suaranya saja ini melebihi jumlah pasukan kaum muslimin. Karena apa? Karena suaranya ini bisa menggetarkan, suaranya ini bisa memberikan motivasi, dan suaranya ini bisa memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Taib. Demikian. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya, dan kita beri kesempatan bagi pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Silahkan bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Mungkin menunggu Ustaz, tapi ini kalau kita memang istilahnya nih, kalau sekarang mungkin motivator lah Ustaz. Iya. Karena suara, memiliki kemampuan suara yang memberikan semangat atau menyuarakan untuk memunculkan semangat-semangat atau membuat orang untuk berani maju apa segala macam. Ini kalau di sekarang kita mungkin motivator gitu Ustaz. Yeah. Tapi enggak menutup kemungkinan seorang motivator itu atau yang menempah kader untuk dalam segala bidang itu nggak menutup kemungkinan dia tuh nggak harus terjun ke lapangan, tapi itu boleh juga Ustaz, dan mungkin harus gitu, atau gimana Ustaz baiknya kalau di dalam Islam lah, pandangan Islam gitu, apa cuma sekedar kan memang tugasnya itu mengkader lah kita bilang, atau memotivasi, ya dia nggak harus turun ke lapangan kalau misalnya di bidang-bidang dalam hal dakwah segala macam, itu gimana Ustaz? Nah, kalau ditanya siapakah motivator yang paling unggul, kita katakan Nabi. Dan Nabi SAW ini bukan hanya berbicara, tapi beliau juga turun. Ya, beliau mengajak, beliau juga turun. Ya, ada sesekali yang beliau itu hanya mengutus pasukan-pasukan, brigade-brigade, beberapa kelompok saja. Beliau tidak turun. Tapi dalam perang-perang yang besar, yang kita tahu di sana, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, kemudian perang Khaybar, perang Tabuk, ya, perang Hunain, ini beliau terjun. Ya, tapi untuk kabilah-kabilah yang kecil beliau utus yang lain. Nah, jadi memang sebagai penguat bukan hanya memberikan motivasi, juga memberikan keteladanan. Nah, ini yang dibutuhkan memang. Ya, seperti
pada saat menggali parit misalnya, pada saat menggali parit. Beliau bukan hanya memerintah, tapi beliau ikut juga. Bahkan ada batu besar yang mereka tidak bisa hancurkan, Nabi hancurkan. Nah demikian, jadi lebih sempurnanya ketika dia memberikan motivasi, dia juga ikut. Ya, dia juga ikut. Nah, dan dalam dunia dakwah, maka yang seperti ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Saff, ya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, ya engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak perbuat. Jadi kan rata-rata ya kita ini kan memberikan motivasi, dan pemberi motivasi itu kan berangkat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya tentunya kan yang menjadi yang menjadi teladan adalah yang memberikan motivasi. Ya jadi bukan hanya sebatas dia menyampaikan tapi dia tinggalkan umat tidak melakukan apa-apa. Nah seperti itu dia. Jadi untuk kesempurnaan itu sebagaimana dia memberikan motivasi, dia juga mengamalkannya. Ya seperti itu. Dan ini yang paling sempurna. Ya ini yang paling sempurna. Nah demikian. Baik, Masya Allah. Ustaz, terkait ayat tadi, apakah mungkin ya kita bilang mungkin rasa syukur yang akhirnya mungkin merasa senang gitu kan, mengenal dakwah sunnah, mengenal dakwah tauhid, ada mungkin suatu ya kegembiraan lah bahwasannya kita udah mengenal dakwah ini, ya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita bilang begitu, kita selalu menggembar-gemborkan seperti itu. Tapi pada prakteknya mungkin kita sering lalai gitu, membaca Al-Quran aja mungkin dalam sepekan mungkin cuma berapa kali gitu kan. Apalagi sampai mungkin sempat menyempatkan waktu untuk melihat maknanya, membaca artinya, atau sampai ke tafsir-tafsirnya. Ini apakah tadi masuk ke ayat itu? Sementara kita selalu mengatakan diri kita adalah orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Apakah itu masuk ke ayat tadi gitu, Ustaz? Bisa jadi, ini bisa jadi bumerang bagi kita. Ya artinya kepada semua. Artinya misalnya seperti ini. Kita berada pada kapasitas kita. Ya kita bukan seorang yang tampil di depan orang banyak menyampaikan kajian seperti itu. Tapi kita mungkin berperan sebagaimana kita bisa dalam hal media sosial misalnya. Kita membagi misalnya amalan-amalan, artikel-artikel yang kalau bisa kita bukan hanya sebatas memberikan info, memberikan wejangan, tapi kita juga yang pertama kali melakukannya. Nah, dan ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang mudah karena pada prinsipnya ini kaitannya dengan hidayah. Karena hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah ilmu. Nah, yang kedua hidayah mengamalkan ilmu. Seperti itu dia. Kita mengklaim atau mendakwakan diri kita ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan hanya sebatas di casing. Tapi memang kita harus tahu ya Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari itu gimana. Bahkan tadi disebutkan kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, bacanya saja pun ya mungkin kita waktu Ramadan aja baca. Ya, di luar Ramadan selesai. Ya, sehariannya gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita sudah sampaikan ini menjadi PR kita tersendiri. Sudah nggak kita mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan? Jangan bahkan menjadi bumerang bagi kita. Nah, dan bukan berarti dengan kondisi seperti itu kita berhenti dakwah. Ya, kita berhenti dakwah, takutlah, nggak usah lah. Nanti kita belum mengamalkan apa yang kita katakan. Nah, kalau seperti itu prinsipnya, kita nggak akan mulai. Ya, kita nggak akan mulai. Jadi kalau kita sudah memulai, artinya satu kebaikan kita dapat, dan kebaikan itu bertambah manakala kita yang mengamalkan juga. Bukankah ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah? Ya, yang seorang muslim itu harus mengetahui yang pertama ilmunya, kemudian beramal dengan ilmu itu, kemudian yang ketiga berdakwah, kemudian yang keempat sabar. Ya, artinya apa yang kita ilmu itu yang pertama kali kita amalkan. Ya, dan pada saat mengamalkannya sesuai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, dan terus ketika kita sudah mengamalkannya, kita dakwakan. Nah, ini yang sempurna, ini yang paling sempurna. Yang kita belajar, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Bukan ketika kita belajar langsung dakwah, amalnya enggak ada. Nah,
Ada Jadi tangga yang dilompati ya, Ustaz. iya. Jadi ini pada akhirnya menjadi apa? Menjadi bumerang bagi dia. Ya, menjadi hujah atasnya, bukan hujah untuknya. Ya, Al-Quran itu hujah untuk kita, bukan atas kita. Artinya ketika Al-Quran itu memang kita baca, kita amalkan, berarti itu hujah untuk kita. Tapi kalau kita mengklaim kita kembali kepada Al-Quran, tapi kita nggak beramal, tidak membacanya, tidak memahaminya, maka ini hujah atas kita nanti. Nah, seperti itu dia. Jadi ada hal yang harus kita pahami, bukan berarti setelah kita tahu kita nggak boleh dakwah, boleh. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengamalkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu dia. Dan ini bukan perkara yang mudah. Nah, salah satu contohnya ini berat nih. Salah satu contohnya Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya tentang apa keutamaannya memerdekakan budak. Iya, beliau tahu jawabannya. Tapi beliau nggak jawab. Ya, beliau tidak jawab nih. Dalam suatu majelis ditanyakan, apa keutamaannya memerdekakan budak? Kemudian sampai pada akhirnya ditunda dia kumpulkan harta, dia merdekakan budak. Setelah itu baru beliau jawab. Masya. Ya, siapa yang kemarin mengatakan apa keutamaan memerdekakan budak? Baru disampaikan semua hadisnya. Lalu ditanya, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang dijawab? Ya, aku ingin mengamalkan apa yang aku akan katakan. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Nah, seperti itu dia. Jadi perkara yang seperti ini kita butuh hidayah dari Allah. Ya, kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi hujah untuk kita. Ya, apa yang kita sampaikan ini hujah untuk kita, menjadi penolong bagi kita. Ya, menjadi pemberat timbangan. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Artinya boleh paralel ya, Ustaz, beriringan berjalannya ya, Ustaz. Sambil kita terus belajar, kita terus berusaha mengamalkan ilmunya, kita menyampaikan juga, itu nggak ada masalah, insya Allah. Iya. Yang salah itu ketika dia nggak ada ilmu. Ketika dia nggak ada ilmu, lalu konsekuensi tidak ada ilmu kan sulit untuk mempraktekannya. Bagaimana dia bisa beramal tanpa ilmu? Nah, jadi dua tingkatan ini hilang, ilmu, amal. Lalu masuk ke tingkatan yang ketiga, dakwah. Gimana bisa ini? Iya, mustahil. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak akan bisa memberikan apa-apa. Nah, jadi tingkatan itu memang harus dilewati. Ya, sehingga sampai pada akhirnya dia berdakwah, itu sudah dilewatinya gitu. Nah, minimal dia sudah pernah melakukannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik. Minimal dia sudah melakukannya dulu. Baru dia menjawab. Nah, dan memang ini berat. Ya, yang seperti ini berat. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah berikan dia taufik, ya, hidayah taufik sehingga dia mengamalkan apa yang sudah dia ilmui. Nah, demikian. Baik, Masya Allah. Termasuk menyedekahkan harta tercinta di jalan Allah, ini berat juga. Ini dia. Oke, siap Ustaz, silakan dilanjutkan, Ustaz. Nah, Taib, sebelum kita masuk ke bahasan itu, ada satu perang lagi yang memang ini Insya Allah menampakkan keberanian dan ketangguhan Abu Talha. Itu perang Hunain. Ya, setelah terjadi Fathul Mekah maka terjadi perang Hunain sebelum perang Tabuk. Nabi ingatkan, siapa saja yang membunuh seorang musuh berhak atas barang dan pakaiannya. Jadi harta rampasan perangnya itu untuk dia. Ya, jadi Nabi SAW memberikan motivasi nih. Dapat musuh, kemudian dibunuh, ambil barang. Nah, ternyata sepanjang pertempuran berlangsung, Abu Talha ini telah membunuh sekitar 20 orang kafir. Ya, sehingga dari 20 orang kafir itu dia mendapatkan bagian dari itu. Nah, ini juga motivasi. Tapi ketika berperang bukan hanya tujuannya ini. Ya, bukan tujuannya ghanimah. Tapi yang dikatakan orang yang berperang di jalan Allah manakala tujuan atau niatnya itu meninggikan kalimat Allah. Adapun ghanimah ini hanya mengikuti saja, bukan ini menjadi tujuan. Tujuan dia bagaimana orang-orang kafir itu hilang dari bumi Allah Subhanahu wa taala, kekafirannya dan orangnya, kemudian dimunculkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini tujuannya. Ya, bagaimana Islam itu tinggi, kalimatnya mulia, ini tujuannya. Adapun berkaitan dengan tentang ghanimah itu ini beriringan. Ya, artinya kalau Allah memberikan kemenangan, tentunya di sana ada
harta rampasan perang. Jadi niat seorang itu berperang untuk apa? Ya, niatnya untuk apa? Apakah melulu untuk mendapatkan harta rampasan perang? Iya, ataukah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada orang-orang yang berniat seperti ini. Nah, demikian. Jadi ini bagaimana konsep keberanian sampai 20 lebih orang kafir yang dibunuh oleh Abu Talhah dalam perang Hunain sehingga beliau mendapatkan harta rampasan perang. Nah, terkait dengan judul yang kita sampaikan, menyedekahkan harta tercinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang paling sempurna. Harta yang paling dicintai. Nah, dan ini bukan perkara yang mudah. Namun bagi para sahabat ini mudah. Kenapa? Karena hati mereka itu sudah condong kepada akhirat. Mereka sudah tidak pikirkan lagi dunia. Dan ini terbukti. Ummu Sulaim yang ketika Abu Talhah sudah menikah dengannya, lalu Abu Talhah memberikan harta kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan yang lebih baik dari itu. Ya, dia sudah mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Kalaupun dia ambil, halal baginya. Ya, bukan sesuatu yang terlarang. Tapi begitulah para sahabat. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika ayat-ayat itu singgah ke telinga mereka, eksekusinya langsung tanpa ditunda-tunda. Nah, suatu ketika ada dua riwayat. Suatu ketika beliau sholat di kebun miliknya, kebun kurma. Yang di sana ada sumur yang biasa Nabi SAW mengambil air dari sumurnya. Ya, dan beliau takjub di dalam kebunnya itu ada burung dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya dia lupa berapa rakaat sholatnya. Karena merasa takjub dengan kebunnya, kemudian burung-burung yang singgah di kebunnya. Sampai pada akhirnya, ya kebunnya itu pun diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat yang lain, ketika sampai firman Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, itu surat Al-Imran ayat yang ke-92. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya, sebagian harta yang kamu cintai. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ini dan itu. Dan ini ya kebun kurma yang di Bayruha ini merupakan kebun yang paling aku cintai. Maka silakan engkau manfaatkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebun yang paling dicintai. Yang merasa dirinya merasa tenang, merasa bangga di dalam kebun itu. Ia merasa takjub. Nah, sampai pada akhirnya ini diinfakkan kepada Nabi SAW. Terserah Nabi mau buat apa. Lalu kata Nabi SAW, berikanlah kepada kerabat dekatmu. Nabi terima. Iya, Nabi terima sedekahnya itu, tapi Nabi memberikan usulan, ya hendaknya engkau memberikan kepada kerabat dekatmu. Kenapa? Karena kalau dia menginfakkan hartanya kepada yang lain, ini hanya satu pahala infak. Tapi kalau kerabatnya, dia mendapatkan dua. Yang pertama infak, yang kedua menyambung silaturahim. Nah, akhirnya beliau pun menyedekahkan kepada keluarganya, kepada sepupu-sepupunya. Nah, ini yang mana yang paling dicintai? Datang kepada para sahabat, ya perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung memang mereka eksekusi. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Ya, eksekusinya cepat, gak mikir panjang. Kalau kita mikir panjang, eksekusinya gak jadi. Sudah pikir lama, gak jadi pula, kan seperti itu. Entar ya, bukan enter ya. Demikian. Jadi karena memang keimanan mereka ini yang gak akan bisa kita ungguli. Ya, kita gak akan bisa ngunggulin. Nah, dan itu terbukti ketika panggilan dari Nabi SAW, siapa yang mau berinfak baginya surga. Ya, untuk persiapan-persiapan tentara sulit dalam perang Tabuk, semuanya datang. Bahkan sampai yang sedikit pun hartanya tetap datang. Tetap datang. Nah, jadi
Yang seperti ini yang diberikan adalah yang terbaik. Artinya yang masih kita cintai nih. Kalaupun ada sesuatu yang kita miliki, kita masih menyukainya. Ya, bukan kita udah nggak suka. Ya, bukan kita sudah nggak suka baru diberikan kepada orang lain. Nah, ini yang salah. Ya, ini yang salah. Tapi yang masih kita pengen make, kita suka gitu. Nah, tapi yang seperti ini kita berikan kepada orang lain. Dan tentunya yang seperti ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta-harta yang kita infakkan, ya, harta terbaik yang kita miliki, ini nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, seperti apa? Seperti pembangunan masjid dan seterusnya. Nabi kita SAW mengatakan, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalullahu illa tayyib. Siapa yang bersedekah dengan separuh buah kurma, hanya dengan separuh buah kurma, tapi dari usaha yang bagus, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang bagus saja. Walaupun hanya separuh batu bata. Ya, hanya separuh batu bata dari usaha yang bagus, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus saja. Wa innallaha yataqabbalaha biyamini. Allah terima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi. Lalu Allah melipat gandakannya untuk pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangbiakkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala enggak akan sia-siakan harta yang kita cintai ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ini berat. Yang seperti ini berat. Ya, bukan perkara yang mudah kecuali memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati seseorang itu kecintaan terhadap akhirat. Dia merelakan. Ya, kalaupun tidak semua, karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagian harta yang kamu cintai, bukan semua. Tapi kalau ayat ini dibacakan kepada para sahabat, ya semua yang mereka cintai itu, kebun ya kebun semuanya. Ya, yang mereka cintai itu yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajar ya kita nggak akan bisa mengungguli ibadahnya para sahabat. Ya, karena ketika ayat-ayat ini lewat dari telinga mereka, nasihat-nasihat dari Nabi SAW disampaikan, langsung eksekusinya cepat. Bahkan mereka merasa sedih kalau nggak bisa ikutan. Iya. Berbeda dengan kita mungkin, kita merasa beruntung kalau kita nggak ikut-ikutan. Nah, demikian. Ini bedanya antara kita dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini tema yang kita angkat. Nah, demikian. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya, dan kami kembali memberikan kesempatan kepada pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Masya Allah, ini tadi di Perang Hunain ya Ustaz, 1 lawan 20 ya Ustaz. Iya. Ini kalau zaman sekarang udah viral nih Ustaz. 1 orang lawan 20. Iya. Dan 20-nya tewas semua. Iya. Dan yang satu Abu Talha radhiyallahu anhu bertahan. Iya. Dan bahkan di selepas Hunainnya masih hidup ya Ustaz, masih melanjutkan perjalanan hidup beliau ya Ustaz. Nah. Masya Allah. 20 loh Ustaz. Nah. Bukan tamu. Ini senjatanya apa Ustaz? Iya, senjata pedang saja. Pedang, kemudian beliau juga ahli dalam panah, tombak. Ya seperti itu. Bahkan sampai pedang beliau ini terkadang jatuh, beliau ambil lagi dan seterusnya. Ya, artinya semangat juang. Karena memang prinsipnya nggak ada yang ditakuti oleh orang-orang Muslim. Kalaupun mati syahid, itu yang dikejar. Ya, kalaupun menang, ya kalimat Allah tinggi, mereka mendapatkan harta rampasan perang. Jadi nggak ada yang rugi. Ya, jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang dikhawatirkan oleh mereka. Maju. Berapapun lawannya mereka maju. Sampai pada akhirnya mereka banyak tebasan mati. Itu yang cita-cita mereka. Itu jadi cita-cita mereka. Cita-citanya ya Ustaz. Nah, jadi apalagi urusan untuk mundur gitu Ustaz. Ya, memang nggak ada gigi atrek ya Ustaz. Iya. Maju terus Ustaz. Maju terus, matinya syahid masuk surga, ya kalau hidup bonus ya Ustaz. Iya. Bisa ikut ke perang-perang berikutnya gitu Ustaz. Masya Allah. Dan ini mungkin istilah-istilah ini dipakai di dalam dunia militer ya Ustaz. 1 orang seperti
20 pasukan yang satu orang mungkin di Ada ya Ustaz, kayak tingkatan ada Kopassus apa gitu, Denjaka dan lainnya gitu ya Ustaz, dipakai Ustaz, Masya Allah. Dan sedekah kebun untuk kerabat. Nah, Kebunnya apa, hasil kebun Ustaz? Ini mau dikonfirmasi dulu Ustaz. iya, kebun itu kan punya memang apa namanya, pohon kurma. Jadi bukan hanya pohonnya, tanahnya juga disedekahkan gitu. Masya Allah. Ya, tanahnya juga disedekahkan kepada sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya gitu, demikian. Bukan hasil panen kebun kurmanya disedekahkan ke kerabat, tapi kebunnya. Ada pokok kurmanya yang masih produktif, ada tanahnya, itu yang disedekahkan. Masya Allah. Ini juga saat kalau zaman sekarang udah viral nih Ustaz. Tapi Masya Allah nih Ustaz, mungkin ada yang ini ya, ada viral juga Ustaz. Ada yang seorang sultan gitu bilang tadi, membeli pulau untuk sang istri supaya orang Arab nih Ustaz, supaya istrinya bisa liburan dengan bebas gitu kan. Kalau misalnya di pulau umum nanti kan bercampur baur gitu kan. Ini Masya Allah ya Ustaz, berarti masih masuk nggak Ustaz ke pembahasan gitu? Ini termasuk ke kerabat, soalnya ini kan istri kan bagian dari kerabat gitu ya Ustaz. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang fakir, fisabilillah, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu lebih baik dari dinar-dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi konsep yang dibuat mungkin yang viral itu karena apa? Untuk privasi istri, supaya nggak diganggu. Ya, auratnya terjaga, orang lain tidak bercampur seperti itu, hanya untuk dirinya saja. Ya, ini sah-sah saja. Ya, namanya sultan. Ini sah-sah saja sultan yang dia seperti itu. Nah, namun ya lagi-lagi ini faedah nggak untuk akhiratnya? Siap. Kalau ternyata berfaedah untuk akhiratnya, silahkan lakukan. Ya, kalau tidak perkara yang mubah, kemungkinannya dia lakukan boleh karena mubah. Ya, dan dia tahan lebih baik seperti itu. Tapi kalau memang ini ditujukan untuk istrinya, untuk menyenangkan hati istri, karena memberikan kesenangan kepada seorang muslim kan ini bagian dari ibadah. Ya, apalagi yang diberikan kesenangan ini siapa? Si istri. Dan dengan begitu si istri lebih bersyukur. Ini lebih utama lagi kan, lebih dia bersyukur. Artinya kalaupun dia liburan, diajak teman-teman wanitanya, ya hanya memang khusus mereka gitu kan. Nah, tidak bercampur baur dengan yang lain. Nah, demikian. Tapi beda dengan para sahabat tentunya. Beda. Iya, mereka bukan untuk pribadi mereka. Mereka bukan untuk kesenangan mereka. Tapi untuk apa? Untuk akhirat. Ya, lagi-lagi yang mereka lakukan ini adalah untuk akhirat. Nah, jadi memang ya kita nggak tahu ini hatinya terbuat dari apa nih. Ya, artinya sebegitu mudahnya mereka mengamalkan ayat Allah, dan di hadapan mereka sesuatu harta yang paling mereka cintai. Nah, seperti itu. Dan ini yang mereka dapat dari Nabi. Suatu ketika Nabi SAW mendapatkan pakaian, dibuatkan pakaian oleh seorang wanita, bagus, dari kain yang bagus. Ini baru pertama kali Nabi pakai. Dan para sahabat memuji. Kenapa? Nabi sudah tampan, pakai baju itu lebih tampan lagi. Nah, beliau gunakan tuh. Kan di antara bentuk rasa syukur itu kan memanfaatkan yang diberikan. Bukan malah dijual. Dilelang. Terkadang ada orang yang ya dia pengen tuh yang punya kain misalnya kan, dia punya kain. Dia pengen kainnya itu dijahitkan untuk celana, untuk baju, untuk sholat. Dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala. Nah, terkadang ada ya orang yang berpikir bisnis, ya dia jualkan lagi kepada orang lain kan seperti itu. Nah, besok-besok dia nggak dapat lagi. Nabi ketika diberikan pakaian baru, dia pakai. Rasulullah SAW pakai. Dan para sahabat merasa takjub dengan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang minta. Langsung dikasih oleh Nabi SAW. Ini baru sekali dipakai, ada yang minta. Kawan yang lain mengatakan, kenapa kau minta? Bukankah itu baju yang pertama kali dipakai Nabi, baru pertama dipakai oleh Nabi? Nah, ternyata dia punya alasan. Aku pengen pakaian yang sudah dipakai oleh Nabi itu nanti kalau aku mati itu menjadi kain kafanku. Jadi alasannya itu. Niat tadi. Iya. Jadi bukan hanya sebatas pengen
indah-indahan, Karena cantik. tapi karena itu pakaian sudah dipakai oleh Nabi, artinya mencari keberkahan. Iya, supaya apa? Nanti kalau aku meninggal dunia, aku pakai itu. Dan Nabi buka, Nabi kasih. Nah demikian. Jadi karena mereka melihat dari Nabi SAW, akhirnya seperti itu. Ya, seperti itu para sahabat. Karena ada teladannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah ini kaya. Ya, tetapi kekayaannya tidak bertahan lama. Artinya dalam beberapa hari itu sudah habis. Sudah habis diinfakkan di jalan Allah. Dan kita tahu setelah beliau penuhi semua kebutuhan istri, ya istri-istri beliau untuk kebutuhan pokoknya, udah selesai. Besok ya besok. Ya terkadang ada Nabi makan, terkadang Nabi puasa. Nah seperti itu dia. Jadi memang ya mereka mendapatkan itu dari Nabi SAW. Makanya kalau kita pengen contoh ya contoh yang sudah meninggal dunia. Iya. Kalau yang masih hidup masih terkena fitnah, ada keinginannya terhadap dunia dan seterusnya. Nah, baik itu. Tapi kalau misalnya balik tadi ke Sultan tadi, kalau misalnya nggak dipakai sama sang istri, dipakai untuk kemaslahatan umat, beda lagi ya Ustaz? Bisa berpahala juga. Berpahala. Gitu. Bisa menjadi bekal lah gitu untuk akhiratnya. Gitu, Ustaz. Tapi Ustaz, di beberapa kali pertemuan kita ya Ustaz, di podcast spesial Kaulah Muda ini membahas terkait biografi orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kayaknya anak mikir, kok kayaknya para sahabat itu radhiyallahu anhum kalau kedatangan atau dapat harta gitu kok kayaknya merasa ketakutan malah ya Ustaz. Kok kayaknya ada kekhawatiran gitu. Apakah misalnya kita nih ya, kita terhadap harta ya Ustaz, yang kita dapat, jika kita menyangka harta yang berlimpah yang hadir kepada kita itu karena kebaikan Allah kepada kita yang sudah berusaha dengan tetap menjaga batasan-batasannya, apakah itu kita bisa bilang itu bentuk prasangka baik kita kepada Allah Ustaz? Gitu, Ustaz. Bisa. Artinya seperti ini, kalau dibandingkan dengan para sahabat, ya tentunya zuhud mereka ini yang mereka tampakkan. Ya bukan berarti mereka nggak boleh. Pada dasarnya mereka boleh memanfaatkannya, tapi mereka zuhudnya ini, Masya Allah. Ya, jadi memang mereka lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Mereka ambil yang memang dibutuhkan saja. Contohnya saja Aisyah radhiyallahu taala, ketika beliau mendapatkan hadiah dari khalifah pada saat itu 100.000 dinar. Beliau lagi puasa. Dan 100.000 dinar itu beliau belum beranjak kecuali yang beliau habiskan semuanya. Dibagi-bagi. Sampai pada akhirnya budaknya datang Barirah. Wahai Aisyah, kenapa engkau tidak tinggalkan 1 dinar untuk kita? Yang dengan itu kita bisa beli daging untuk buka. Apa kata Aisyah? Kenapa nggak minta? Kenapa nggak minta? Artinya Aisyah nggak tahu nih. Tidak tahu apa yang akan disediakan oleh Barirah untuk buka puasa. Ya, nggak tahu bagaimana kondisinya. Artinya ya sudah, infakkan saja semua. Artinya nggak menganggap penting ya Ustaz? Nggak menganggap penting. Alah, makan aja kok. Iya. Nah seperti itu dia. Jadi memang ini zuhud. Ya zuhud. Kalau seandainya mereka mengambil kebutuhan, ya lebih dari itu nggak ada masalah. Perkara yang mubah. Ya perkara yang mubah. Tadi disampaikan, kita sudah menyampaikan beberapa kisah-kisah para sahabat ketika didatangkan kepada mereka dunia, bahkan mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki anak soleh kan gitu. Tadi musoliat gitu. bukan iya. Jadi merasa bangga, ini memang betul nih. Iya. Udah bersyukur mentazkiyah diri lagi. Jadi beda dengan para sahabat. Jadi kita katakan, saya pribadi nggak bosan-bosan untuk yang mengikuti mereka. Ya, kita ikuti mereka, bagaimana biografi mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana zuhud waroknya mereka. Ini. Jadi kita nggak akan mendapatkan kekecewaan. Kita nggak akan dapatkan kekecewaan. Kita nggak usah banding-banding orang. Iya. Ya mungkin mohon maaf kita, ustadz kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Nggak usah kita banding-bandingkan. Ya, karena kita nggak akan dapat kesempurnaan. Ya, kesempurnaan itu dari yang kita bahas nih. Ya, yang mereka sudah selamat semuanya. Sudah selamat semuanya. Jadi dalam hal praktek ya masing-masing lah. Dalam hal praktek kita masing-masing.
Ya, boleh jadi seorang murid itu dalam prakteknya lebih maksimal ya. Kan kita nggak tahu. Ya, lihat Nabi kita SAW. Ya, ada di antara para sahabat yang Nabi mendengar dia di dalam surga. Langkah kakinya itu di dalam surga. Bilal, ya begitu semangatnya dia mengamalkan hadis tentang keutamaan wudhu dan sholat. Beliau jaga itu. Ya, beliau jaga. Ya, sampai Nabi SAW heran, apa amalannya? Ternyata hanya ini, yaitu yang istiqomah. Jadi dalam hal pengamalannya ini kembali masing-masing. Ya, kembali masing-masing. Jadi kalau kita lihat contohnya kurang, yang mengajarkan kita misalnya kurang seperti itu, nggak usah kita lihat. Yang kita lihat adalah Rasulullah dan para sahabat, yang dengan itu kita akan merasa tenang. Ini yang jadi contoh kita. Dan kita nggak akan mencari kambing hitam. Oh, dia seperti ini, dia seperti itu. Nggak usah. Ya, ini yang sudah ada sajiannya, yang sudah disampaikan bagaimana kondisi mereka, bagaimana keutamaan mereka, cukup mereka ini. Dan kita akan merasa puas. Ya, kita akan merasa puas dan kita merasa kita ini nggak ada apa-apanya dengan mereka. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Dan kita juga nggak tahu kalau orang lain itu mungkin di bab-bab lain dia benar ada keutamaan atau keunggulan gitu ya, Ustaz. Nah, mungkin dari sisi yang kita lihat, artinya yang kita bahas terkait profil-profil atau biografi para sahabat ini kita jadikan cermin untuk diri sendiri, bukan cermin yang dihadapkan ke orang lain gitu ya. Benar. Untuk mengoreksi diri kita, untuk menimbang diri kita. Dan insya Allah peluang untuk kita minimal kita bisa pingin seperti para sahabat ini itu udah ada nilai pahalanya, walaupun nanti pada saat prakteknya masih banyak kekurangan atau seperti semisal ada yang mungkin belum bisa kita amalkan. Dengan kita ingin seperti para sahabat atau Rasulullah itu udah ada pahalanya, Ustaz. Iya. Dengan kita inginkan menunjukkan bahwasanya kita cinta dengan sahabat ini. Itu saja. Ya, itu saja sudah menjadikan nilai plus. Anta alaman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang paling engkau cintai. Anas kan mengatakan, meskipun amalanku nggak sama dengan Rasulullah, amalanku nggak sama dengan Abu Bakar, amalanku nggak sama dengan Umar, tapi dengan mencintainya, aku berharap bersama dengan mereka. Nah, seperti itu dia. Jadi keinginan untuk mengamalkan itu kan muncul dari kecintaan. Kenapa kita mau mengamalkan itu? Karena kita mencintai sahabat ini. Karena dia sosok. Nah, seperti itu. Itu sudah menjadi nilai plus. Apalagi kalau kita berusaha. Ya, kita meskipun nggak sama, kita berusaha untuk mengikuti mereka. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz di pertemuan ini, Ustaz, untuk di kalangan kaula muda kita bilang, Ustaz, mungkin yang belum punya penghasilan atau belum bisa produktif dari sisi ekonomi dan segala macam, untuk supaya bisa mengamalkan atau mempraktekkan menyedekahkan harta tercinta di jalan Allah ini seperti apa, Ustaz? Apakah pemberian orang tua itu bisa menjadi sesuatu yang mereka sedekahkan di jalan Allah dalam bentuk harta tercintanya, Ustaz? Nah, Nabi kita SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqati tamratin. Takutlah kalian atau selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Artinya kan ini minim, harta yang minim yang kita miliki separuh. Ya. Nah, kalau dengan separuh saja nggak ada, faman lam yajid syiqqata tamratin fa bi kalimatin thayyibatin. Kalaupun nggak ada separuh kurma, maka gimana caranya? Ya, dengan cara mengatakan kata-kata yang baik. Nah, karena kata-kata yang baik ini bagian dari sedekah. Ya. Jadi, ya sekecil apapun yang kita punya, ya, itu sedekahkan. Dari yang kecil ini akan bernilai. Kalaupun tidak ada sesuatu yang kita bisa sedekahkan di hari itu, maka ucapan-ucapan yang baik itu bagian dari sedekah. Ya, dan di antara ucapan-ucapan yang baik ini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ucapan-ucapan yang baik dan ini bagian dari sedekah. Nah, seperti itu dia. Kita sebagai penuntut ilmu ini kita belum punya penghasilan. Gimana yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin dalam penghasilan kita masih dapat jatah ini dari orang tua. Artinya kalau memang bisa ada sesuatu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan dengan harta, maka dengan harta.
Tapi kalau tidak ada, bagaimana kita seorang pemuda yang belum punya penghasilan dengan kata-kata yang baik? Sesama kita. Ya, nasihat kepada teman-teman kita, mengajak mereka untuk melakukan ketaatan. Ini bagian dari sedekah. Ya, jadi yang seperti ini nggak pakai modal. Ya, jadi kalau dia nggak punya modal, dia punya cara yang lain untuk bisa bersedekah. Ya, dengan cara tadi. Ya, yang dia berkata yang baik, santun kepada gurunya, ketika dia belajar, ya kepada temannya. Nah, ini bagian dari sedekah. Ya, terkadang kita nggak tahu, kita nggak sadar. Ya, ucapan kita yang baik, nasihat kita yang baik, itu bagian dari sedekah. Kita nggak sadar, padahal itu bagian dari sedekah. Nah, seperti itu dia. Jadi, apapun yang kita miliki, walaupun sedikit, ya, yang bisa kita keluarkan satu hari itu keluarkan. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat yang setiap hari dia sedekah sampai kalau nggak ada lagi hanya satu siung bawang putih. Ya. Itu kan belum jadi makanan. Iya, hanya satu siung itu kan belum jadi makanan. Tapi seperti itulah dia. Sampai seperti itu harus ada setiap hari yang disedekahkan. Nah, jadi tentunya para sahabat-sahabat yang mulia ini jangan ditanyakan lagi. Sifat bakhil pada mereka itu nggak ada. Ya, dan ini terbukti. Nah, tinggal kita ini. Ya, tinggal kita. Allah a'lam. Dan itu bisa dilatih ya? Bisa dilatih. Menghilangkan sifat mungkin bakhil, ingin menahan harta ini kayaknya kan wajar ya, San? Itu sifat dasar ya. Itu sifat dasar. Ya sama seperti kita tahu tuh dari kecil kan. Ya, ketika dia nggak mau memberi, dia tahan tuh sampai dia nangis, dia nggak akan mau memberi. Itu kan sifat bakhil. Dan itu sudah ada. Nah, apakah yang seperti ini bisa dihilangkan? Bisa. Gimana caranya? Latihan. Latihan apa? Latihan sedekah. Nah, jadi kalau yang namanya latihan kan dari kecil. Iya. Dari nilai 1000 naik. Oh, bukan dari kecil umurnya ya? Iya. Kan kalau seperti itu, ya tiba-tiba nggak akan mungkin sifat bakhil itu tiba-tiba sedekah langsung banyak. Dia mikir seminggu itu. Iya. Tapi dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Karena Allah bisa karena biasa kan seperti itu. Ketika kajian kita udah siapkan nih. Ya kita siapkan berapa 2000, nggak ada masalah. Ya, udah terbiasa, udah enak 2000, tambah lagi 2500 kan seperti itu. Tambah hanya sedikit-sedikit sampai pada akhirnya nilainya 100.000, udah biasa. Ya, karena apa? Sudah memang biasa dia keluarkan. Nah, itu latihan dan terus meminta kepada Allah supaya apa? Supaya dijauhkan dari sifat bakhil. Demikian. Allah. Kalau mau latihan langsung besar gitu nominalnya, tapi nanti jadinya ada perasaan, aduh kayaknya kebanyakan ini berdosa nggak Ustaz? aduh kayaknya butuh lah tadi gitu gimana Ustaz? Iya, enggak, kita katakan innamal a'malu binniyat nih. Ikhlasnya gimana? Karena kan seorang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya, ikhlasnya. Nah, seperti itu kan memang berat. Ya, memang harus diberikan semua, ini bukan perkara yang mudah kan gitu. Jadi memang butuh latihan. Ya, memang butuh latihan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah terlanjur dia mikir, minta ganti. Minta ganti kepada Allah. Nah, demikian. Jadi perasaan seperti itu ditepis saja Ustaz. Ditepis. Dengan berdoa, mudah-mudahan ya Allah ganti ya Allah gitu ya. Masya Allah Ustaz. Mungkin ada Ustaz terakhir Ustaz untuk di pertemuan atau episode kali ini Ustaz terkait Abu Thalha radhiyallahu anhu, silakan Ustaz. Di antara keutamaan, ya, beliau ini adalah orang-orang yang istiqomah. Dan satu di antara keutamaannya, beliau ini mendapatkan bagian rambut Rasulullah. Gimana ceritanya? Pada saat Rasulullah SAW akan tahallul, beliau panggil tukang cukurnya. Lalu beliau sunnahnya itu adalah mencukur sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan dicukur, kemudian rambutnya itu dibagi-bagi. Rasulullah membagi rambut-rambutnya, para sahabat mengambil. Lalu ketika dicukur sebelah kiri, ini ada kekhususan. Ya, kekhususan diambil sebagian, lalu Nabi mengatakan, mana Abu Thalha? Dipanggil memang. Dipanggil. Ya, lalu diberikan kepada Abu Thalha. Nah, ini rambut Nabi. Hanya khusus rambut Nabi. Jangan anggap rambut kita berkah. Rambut kiai kita enggak, Ustaz. Iya.
Jangan anggap rambut-rambut ustaz-ustaz kita berkah. Nah demikian. Ini khusus Nabi. Dan ini disimpan. Ya, sama seperti Ummu Sulaim juga menyimpan tuh. Ya, bagian-bagian potongan-potongan yang memang disentuh oleh Nabi, ya keringat beliau ini diperas. Ya. Pernah Nabi SAW tidur di tikarnya itu kan berkeringat, itu diperas. Tapi memang keringat Nabi Masya Allah wangi. Iya. Kalau kita langsung kita cuci, ya nempel nih keringatnya tuh. Ya langsung kita cuci. Ini keringat Nabi SAW. Jadi memang ini keberkahan, dan keberkahan itu ada pada Nabi. Ya fisik Nabi, ada keberkahan ada. Nah sekarang gimana cara kita mencari keberkahan dari Nabi? Dengan mengamalkan sunnah. Ya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena pada amalan terhadap sunnah Nabi itu mendatangkan keberkahan. Dan beliau ini adalah sahabat yang mulia, sampai pada akhirnya beliau meninggal dalam kondisi sudah tua di zamannya Utsman ibn Affan, yang anak-anaknya melarang untuk jihad, tapi beliau tidak tidak pantang menyerah. Dan beliau ingatkan di surat At-Taubah ayat yang ke-41, Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Beliau sudah tua, dan sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, Allah alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah. Ustaz, terkait ngalap berkah yang khusus kepada Nabi tadi, Ustaz sallallahu alaihi wasallam, apakah setelahnya menjadi tradisi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum itu meriwayatkan lah ya, Ustaz, mungkin istilahnya, atau mewasiatkan turun-temurun secara kontinuitas untuk menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi, Ustaz, yang mungkin kemudian akhirnya beredar ke seluruh Nusantara, ke seluruh dunia, bahwasannya ini adalah rambut Nabi, sendal Nabi, keringat Nabi, dan segala macamnya. Apakah itu memang menjadi tradisi atau seperti apa, Ustaz, pandangan Islamnya? Pertanyaannya adalah, apakah ini memang benar otentik punya Nabi SAW? Kalaulah memang benar, iya, ada keberkahan di sana. Tapi kalau tidak, ya mengatasnamakan Nabi SAW, berarti ini ada kedustaan. Nah seperti itu dia. Jadi memang ya kalau memang benar kita akui. Ya kalau memang benar kita akui seperti itu. Tapi kalau tidak, untuk sekarang lebih tepatnya bagaimana mencari keberkahan dengan mengamalkan. Dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena kita tidak tahu, karena masanya sudah berakhir. Kalau para sahabat mungkin bisa. Ya, para sahabat tahu karena mereka memang berinteraksi dengan Nabi SAW. Nah, sampai pada akhirnya bergantinya masa. Sekarang kita ini sudah ribuan tahun, 1446. Ya, sudah jauh dengan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Dan artinya nggak ada diceritakan atau nggak ada sebuah riwayat bahwasannya ada memang kekhususan dalam menjaga keabsahan dari peninggalan-peninggalan Nabi yang bentuknya bukan ilmu tadi, ya, Ustaz? Nggak ada. Bahkan terkadang ini juga hilang, seperti cincinnya. Nabi kan punya khatam, punya cincin. Ya, kayak stempel ya, Ustaz? Iya. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, yang mewariskan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar meninggal dunia, yang mewariskan Umar. Ketika Umar meninggal dunia, yang mewariskan Utsman. Utsman duduk di sumur Aras. Iya, salah satu sumur yang beliau duduk di sana. Kemudian beliau buka, beliau main cincinnya itu jatuh. Nah, ketika jatuh, berusaha untuk diambil. Ya sudah berusaha untuk nyelam ke bawah, nggak dapat. Ya sudah, selesai. Jatuh ke sumur. Jatuh ke dalam sumur. Itu cincin Rasulullah SAW. Nah, seperti itulah. Artinya dengan peninggalan-peninggalan yang lain kemungkinan demikian. Nah, jadi kemungkinan hilang, kemudian kemungkinan yang lainnya itu kan pasti ada. Nah, demikian. Jadi tetap saja yang diagungkan sekarang itu adalah sunnahnya. Ya, walaupun pada akhirnya didatangkan ya kalau memang ini benar datangnya dari Rasulullah SAW, memang benar otentik ini dari fisik Nabi, benda Nabi, ya kita akui. Ya kita akui, tetap kita akui. Nah, masalah dusta itu orang-orang yang mengklaim-klaim lah. Ya. Tapi tetap yang terbaik adalah berusaha untuk mencari keberkahan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin Ustaz terakhir Ustaz sebagai penutup Ustaz, kesimpulan atau motivasi untuk kita yang di studio juga untuk pendengar dan pemirsa, silakan Ustaz di pertemuan kali ini. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini sahabat yang mulia yang beliau mengikuti hidayah sampai pada akhirnya keislamannya ini menjadi keislaman yang baik. Kemudian kedekatannya dengan Rasulullah SAW juga semakin baik. Nah, senantiasa bersama dengan Nabi kita SAW, membela, berjuang bersama dengan Rasulullah, dan kita berharap ada orang-orang yang seperti ini. Kalaupun tidak seperti ini, ya, kalaupun tidak seperti ini, paling tidak kita mencintai Rasulullah SAW. Kita mengagungkan sunnahnya. Begitu juga dengan para sahabat. Jadi setelah kita menyampaikan sahabat-sahabat yang mulia ini, mulailah muncul kecintaan-kecintaan kita kepada orang-orang dekat Rasulullah SAW. Kalaupun amalan kita tidak sama seperti amalan mereka, tetaplah kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala ya satukan kita nanti pada hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka pada hari kiamat, dan jadikan mereka ini tolak ukur. Jadikan mereka ini kedua. Jadikan mereka ini adalah figur keteladanan bagi kita, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dengan demikian, para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Segala macam banyak bentuk kekurangan kami mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mewakili guru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.